Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Saska. Bersama saya Ilyas Jakob Adianto, nomor absen 21, dan dengan teman-teman saya yang sedang mengerjakan tugas mata pelajaran sejarah. Saya di sini berada di Benteng Faserbuk Solo yang akan mewawancarai seorang bapak yang disebut-sebut sebagai penjaga di benteng ini. Dengan Mahapatihnya pada saat itu Raden Mas Said, yang mungkin kalian pernah dengar namanya Kanjeng Gusti Sambernyowo, itu dulu Mahapatih pada masa PB 12. Begitu PB 3 bisa dimasukin Belanda, dulu kan bentengnya di Telkom sana itu. Setelah Belanda VOC bisa masuk ke keraton dengan alasan dibuat benteng untuk melindungi keraton, ditaruhlah lahan di sini. Keraton yang pada saat itu sedang membangun, ini kan 1775 ya, ini yang tahap terakhir. Berarti kan sebenarnya kan dari 16 berapa itu? Lupa saya. Itu dibangun dari masa PB 3 selesainya ke Pakubuwono 6 baru selesai. Selesai megah berdiri baru keraton dilanjutkan pembangunannya sampai ke setelah perang kemerdekaan tahun 45 Indonesia merdeka, seluruh peninggalan aset militer Belanda diserahkan kepada Kemhan, Kementerian Pertahanan. Yang di wilayah Jawa Tengah termasuk Solo diserahkan kepada Kodam 4 yang ada di Semarang sana. Dikelola oleh Kodam 4. Dulu di sini ditempati Kostrad. Tapi pada saat wali kotanya pada saat itu, saya juga nggak tahu ceritanya, menganggap bahwa asrama militer yang ada di tengah kota merusak pemandangan. Kesempatan tersebut diambillah oleh orang-orang yang mempunyai duit banyak. Terjadilah proses tukar guling, di mana tukar guling tersebut surat menyuratnya yang mengeluarkan Pemkot semua. Tapi juga sudah ada kong kali kong antara petinggi angkatan darat yang di Jakarta, yang di Kemhan, yang di Semarang. Sudah ada. Akhirnya bangunan yang segini banyaknya dari halaman depan, tengah, belakang, termasuk PGS, BTC, hancur semua, hilang, diratakan dengan tanah. Hanya terbengkalai sekian tahun lamanya, dipeganglah PT lain, dibentuklah seperti ini. Dan sejak saat itu angkatan darat hanya mempunyai dinding temboknya saja. Dan setiap kali ada event di sini, kita juga nggak pernah mengut biaya. Dari pemegang HGB juga tidak pernah mengut biaya. Yang penting datang bersih, pulang bersih. Secara garis besarnya itu, bahwa ini dibangun pada masa PB 3, selesainya Pakubuwono 6. Nanti kamu cari di internet saja, pemerintahan Pakubuwono ketiga itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Terus Pakubuwono 6 itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Di saat Pakubuwono ini mulai memberikan tahan ini, Pakubuwono ketiga, disitulah Mahapatihnya memisahkan diri, membentuklah Keraton Mangkunegaran. Situ akhirnya kota Solo dibagi menjadi dua, utara selatan ke barat punyanya Mangkunegaran, utara selatan ke timur Kasunanan. Terpisahnya di situ. Adat istiadatnya berbeda, serupa tapi tak sama. Sama dengan yang di Jogja. Setelah Benteng Faserbuk berdiri, Mahapatihnya sana memisahkan diri, mendirikan Pakualaman. Dari Kasultanan Ngayogyakarta berdirilah Sri Pakualaman. Kalau di sini dari Kasunanan keluarlah Mangkunegaran, keraton terakhir setelah urutan dinasti Mataram. Jadi setelah Majapahit hancur, muncul Mataram, beberapa kerajaan berikutnya termasuk Keraton Kartosuro, Keraton Pajang, baru muncullah Kasunanan Surakarta dengan Kasultanan Yogyakarta. Pecah lagi menjadi Kasunanan Mangkunegaran, Kasultanan Pakualaman. Itu urutannya seperti itu. Cari di internet, ada banyak itu di internet. Saya bisa bicara begini karena saya bertanya para ahli cagar budaya yang ada di Jakarta yang sering berkunjung ke sini. Saya banyak bertanya urutannya bagaimana, sejarah awalnya bagaimana. Jadi saya bisa bercerita karena saya punya dasar dari orang tersebut. Dan mungkin wajahnya seperti kalian, tapi S2, ada yang S3. Jadi mereka betul-betul memahami.
Yang nampak saat ini sebenarnya bukan benteng yang sebenarnya. Benteng ini masih ke bawah lagi 4,5 meter karena tingginya kurang lebih 17 meter. Parit ini parit baru. Kalau parit yang lama, dinding paritnya itu di kedalaman 4 meter masih di bawah. Jadi ini dulu tinggi sekali. Ini sudah mulai diperpendek, dirampingkan dengan berjalannya waktu. Banyak para pemimpin, pejabat wilayah Kota Solo yang mengincar tanah yang ada di sini. Jadi ini banyak yang berencana ini mau dirobohkan dan sebagainya banyak. Tapi sementara saat ini masih bisa diselamatkan oleh Balai Cagar Budaya yang terpusat di Yogyakarta sama masyarakat Gedung Lumbu yang tahu tentang perihal sejarahnya benteng. Karena dari parit inilah muncul tragedi Kota Surakarta tanggal 22 sampai 23 Oktober 65. Itu pembantaian pemuda nasional oleh pemuda rakyat di bundaran Geladak sini. Banyak seumuran kalian yang dibantai sama pemuda rakyat, dibuangnya di gedung kopi Juruk. Kalau kamu lihat Juruk itu ada jembatan 3 kan, yang paling utara ini tidak boleh disentuh karena apa? Ini jembatan cagar budaya. Jembatan dari zaman Belanda sampai sekarang yang masih bisa kita saksikan. Di mana banyak ribuan nyawa melayang di situ ya jembatan yang paling utara. Nanti kita ini kan biasanya nanti pertengahan bulan tanggal 2, 23, 24 itu pasti ada pertemuan di Bakorul situ mengenang tragedi berdarah 23 Oktober 65. Itu kalau kamu mau datang ke situ, kamu akan ketemu pelaku sejarah yang sebenarnya, yang sudah pada sepuh-sepuh, yang kakinya ditembak sampai sekarang masih hidup pincang, yang disiksa masih hidup, yang adiknya dibunuh, dipenggal kepalanya, orang yang masih ada semua. Bahan pertemuan itu setiap 1 tahun sekali. Sejarah kelamnya PKI seperti itu. Yang menyelesaikan PKI yang ada di sini pasukan dari Kostrad yang dari Siliwangi. Itu baru Solo bisa dibersihkan pada tahun itu 65. Akhirnya setelah 65 itu di sini jadikanlah markas Kostrad. Tapi tahun 89 dibubarkan, tukar guling, ada yang dipindah ke Palur, ada yang pindah di Katipiro, ada yang di Lawean, ada yang Panularan, ada yang di Manahan. Jadilah seperti ini mangkrak. Sebenarnya ini untuk edukasi anak-anak sekarang bagus. Banyak yang kesini kayak dari UNS, UMS, banyak yang nemui saya. Ya saya jelaskan secara urut begini. Secara detailnya bisa kamu cari di internet, bisa kamu banding-bandingkan beberapa artikel. Atau mungkin kalau ketemu orang-orang yang dulu lahirnya di sini pasti ada. Terus di internet kan sudah muncul itu penampakan Benteng Vastenburg yang awal pertama kali yang masih utuh bangunannya kan ada itu. Muncul itu di internet. Itu yang ngirim Belanda yang lahir di sini. Piknik ke sini, dia melihat bentuknya seperti ini menangis. Dia pulanglah ke Belanda. Foto-foto asli yang dia punya dari orang tuanya itu dikirimkan ke sini. Kita serahkan ke Balai Besar Cagar Budaya. Terus diupload ke internet. Biar apa generasi muda ini tahu bentuknya Benteng Vastenburg itu seperti ini. Yang menghilangkan siapa? Tanda tanya. Bagi yang mau bertanya pasti akan tahu. Kalau yang kamu bertanya, sekarang udah tinggal tembok. Itu aja kan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya Pak. Dulu pas itu pada masa dibangun siapa yang ini Benteng Vastenburg Dibangun pada masa pemerintahan Raja Pakubuwono III. Kalau dari kolonial Belandanya? Kalau dari kolonial Belandanya jenderal siapa saya lupa, namanya susah, lidah saya nggak nyambung. Mungkin bisa kamu nanti cari di internet ya, jenderal siapa yang pada masa pembangunan Benteng Vastenburg pertama kali itu pasti muncul, nggak masuk itu. Oh iya, sama ini. Tadi saya cari di internet, tujuan pembangunan benteng ini kan katanya itu untuk apa itu mengawasi keraton Surakarta. Ya, tujuan awal benteng ini dibuat memang untuk melindungi dan mengawasi seandainya keraton ada serangan dari pemberontak. Lah, pemberontak itu sendiri kan sebenarnya melawan Belanda, bukan melawan keraton. Itulah taktik adu dombanya Belanda di situ itu.
benteng ini dengan kalau kamu lihat bangunan yang di mana dalam keraton yang menara itu tingginya ini sama dengan yang itu. Di saat kamu sudah di puncaknya itu, kamu bisa melihat seluruh kota Solo. Dulu banyak mas lorong bawah tanah. Kamu kalau mau lihat di dalam balai kota, Iya. itu ada bunker. Itu satu rangkaian dengan di sini. Jadi ada jalurnya. Ada jalurnya. Setelah tahun ini jalur-jalur bawah itu dirubah menjadi saluran air. Tahu nggak ini artinya apa? Kurang tahu. Water stand of den. Tanda peringatan banjir bandang kota Solo pertama kali setinggi itu. Disinilah titik terendahnya, terdalamnya di sini. Banjir pada tahun 1861 tanggal 24 Februari. Kota Solo ini sebenarnya cekungan. Kita dikelilingi beberapa gunung. Kita ini paling bawah dan titik paling bawahnya di sini. Pada saat itu dibuat nggak sedangkal ini karena kan saya bilang tadi parit permukaan kan masih 4,5 meter ke bawah. Berarti berapa tingginya? Hanya kan diuruk. Termasuk ini kamu lihat besi itu kota itu yang saya tutup pakai besi permanen itu sebenarnya lorong bawah tanah yang dirubah menjadi saluran air. Kalau kamu putus cinta sama pacarmu, tak bukakan pintu itu kamu masuk. Gak nyampe 10 menit selesai hidupmu di situ. Tanpa ada yang tahu. Karena ribuan ular yang di sini yang saya dapat saya buang di situ semua. Tidak saya bunuh karena saya nggak ada izin untuk membunuh binatang di sini. Saya nembung, tidak saya bunuh tapi saya pindahkan. Saya ambil, saya masukkan ke dalam sini. Di situ ada lelenya segede gini. Nggak tahu dari tahun berapa itu saya. Pada saat dulu cuma ditutup seng. Ada mobil lewat ambles. Yang bikin saya heran apa? Ambles tapi temboknya enggak. Begitu terangkat baru saya tahu. Temboknya sama seperti ini. Ada jalannya ke bawah tangganya, tapi tangga sudah hancur karena dimakan usia kan besi. Hanya itu dirubah jadi saluran. Jadi seluruh air dari tengah kota masuk ke sini, belok ke selatan, larinya ke Kali PP sana, dibuang ke Sungai Bengawan. Termasuk nanti di belakang sana ada lagi lorong bawah tanah yang tembusnya ke sungai belakang. Disitulah ada ular yang kayak emas warnanya, tapi saya nggak berani mendekat karena itu bukan ular biasa bagi saya. Jadi banyak hal-hal yang Banyak. Kalau yang punya indigo pasti tahu apa yang melingkar di atas dinding. Terus di tengah-tengah ini tempat apa pasti tahu. Cari temenmu yang indigo, tanya bawa ke sini, ada apa di sini. Pasti nanti akan terjawab. Tapi dengan satu syarat dia indigo, tapi dia juga mendalami agama, jangan sebatas indigo. Indigo tidak mendalami agama, lama-lama apa? Gila. Karena benteng di hatinya nggak ada. Bimbang loh. Ajak ke sini jam 11 malam, duduk aja di situ atau di sini. Saksikan, suruh menyaksikan apa yang terjadi dari jalan utama sana sampai ke tengah sana. Teman saya tidur di sini malam-malam. Saya nongkrong di sini. Tidur nggak bergerak, tapi bisa jungkir balik jam 12:04. Kebetulan yang ditumbangkan ini teman saya ini yang paham dengan hal seperti itu. Dia minta maaf terus pindah ke sini tidurnya. Pada saat di sini masih digunakan untuk rumah sakit lapangan untuk COVID. Dan saya di sini selama 18 bulan. Disitulah saya bisa mengurai hidup saya yang sangat rumit ini, saya urai satu persatu. Saya selesaikan. Sampai saya bisa bercerita sama kalian, saya bisa tersenyum. Sebelumnya saya nggak ada senyum dengan rumitnya hidup saya yang pahit kayak kopi ini persis. Di sini saya bisa memilah diri saya. Saya bisa mendekat sama yang di atas. Oh, ternyata saya nggak sendiri. Banyak hal gaib di sini yang saya tahu. Ada yang baik, ada yang tidak, tergantung niatnya. Sekitar sini banyak leluhur saudara kita yang meninggal di sini yang mungkin kamu nggak pernah tahu atau mungkin orang tua nggak tahu. Banyak pemuda, orang tua yang dibunuh pada masa Belanda banyak sekali. Tak terhitung jumlahnya. Kalau kamu mau tanya seperti ini, tanyalah sama Pak Karolus yang jaga benteng sini, rumahnya yang di depan gedung DHC itu. Itu umurnya sudah 90 tahun, tapi ininya masih kayak anak muda. Kalau suruh cerita dari awal, dia kan masuk tentara tahun 66. Dia pindah ke sini tahun 7 berapa itu?
Jadi dia tahu betul apa yang terjadi di sini, dari dia nyampe sampai detik ini dia paham. Kadang kalau malam di tengah sama saya di tengah-tengah. Dia berdoa, saya berdoa sendiri. Tapi kita berdoa nggak minta, tapi untuk yang di sini. Bukan untuk diri kita begini begitu, minta yang di sini kita keliru, minta sama Tuhan. Kita yang minta yang sama Tuhan yang di sini dilapangkan kuburnya, diberikan ampunan. Karena kan kita nggak tahu. Dunia kan hanya sementara. Iya, sementara. Ada lagi? Ini bentengnya ini kira-kira luasnya berapa? Kalau bentengnya seluruhnya, tanah benteng itu 13.688 meter persegi. Dari depan, tengah, belakang, gedung MPP, BGS, BTC, gedung DHC, satu komplek. Itu satu komplek ya? Dulu di sini hutan belantara, setelah dikasih Belanda jadilah seperti ini. Kalau bisa nanti lihat di internet foto-foto lamanya, di sini seperti apa. Sudah banyak di internet. Saya juga sering lihat. Saya kalau lihat begitu otak saya itu kembali ke masa lalu. Sebenarnya saya dulu di situ, dengan tidak ada internet, tidak ada lampu. Saya nggak kebayang dulu. Dari teman-teman ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, saya harus bikin laporan ini. Ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya Bapak namanya siapa tadi belum? Nama saya Doni. Oh, Bapak Tony. Ya, saya dari Korem. Kebetulan wilayah saya Pasar Kliwon. Terus saya juga dikasih amanat sama Danrem untuk pegang kunci benteng, tapi tidak boleh disalahgunakan. Terus saya izin juga sama Pak Karolus mengizinkan. Jadi seandainya Pak Karolus tidak bisa buka gerbang, saya yang buka. Terus seandainya kotor pun saya yang bersihkan. Seperti itu. Ada yang bertanya, saya jelaskan. Jadi saya juga nggak mau pelit, karena tujuan saya biar anak-anak muda di belakang saya ini tahu, oh benteng ini seperti ini. Legendanya Bangga dulu. sebagai orang Solo yang punya peninggalan sejarah yang ceritanya cukup rumit, cukup pelik. Jadi biar kamu nanti bisa cerita ke anak cucumu bahwa mungkin nggak tahu ya cucumu nanti masih bisa lihat ini, nggak, saya nggak tahu. Yang jelas ini peninggalan asli masa perjuangan di masa lampau. Kalau kamu punya di Solo ketemu rumah-rumah kuno, jangan kamu cuma rumahnya bagus, tanya dibangun tahun berapa, siapa yang bangun, dulunya bagaimana. Kalau di kiri kanannya sudah tidak ada bangunan lama, hanya ada satu itu, berarti dia dulu di situ tinggal sendiri, dia nggak punya tetangga. Banyak di Solo ini yang saya temui rumah kuno, terus kiri kanannya sudah rumah baru semua, banyak. Berarti dulunya dia di situ sendiri. Leluhurnya pasti pejuang. Kalau nggak di samping pejuang, dia pasti juga orang penting. Kalau bukan orang penting nggak akan bisa bangun rumah kuno sebagus dan semegah itu. Termasuk rumah yang ditempati wali kota Loji Gandrung, itu juga bangunan bersejarah. Sama. Oh, bersejarah sekali. Ya. Itu awal mulanya pemimpin kota Solo kan memang tinggalnya di sana. Kalau niki Pak, sumur di tengah parkiran itu apa sih? Sumurnya dulu sini kan perkampungan, Mas. Oh, perkampungan. Perkampungan asrama militer. Jadi sumur itu digalikan dulu pada saat Belanda masih di sini. Ini dulu kalau orang bilang tangsi. Jadi rumah-rumahnya tentara Belanda. Sumur itu untuk hidup mereka, mandi, nyuci. Cuman pada masa Belanda belum ada sanyo, Iya. limbah. Kan? Terus setelah ada munculnya pompa, ada timba, dipakailah sama tentara Kostrad. Terus wali kota Anda yang paling hebat tidak setuju ada tentara di tengah kota, karena dulu kan perumahan tentara ini. Akhirnya digeser semua hilang. Jadilah seperti ini. Seandainya dulu ini masih bentuk asrama, mungkin satu-satunya asrama yang di tengah kota ya hanya di sini. Balai kota kan tinggal lompat sudah sampai. Gedung bersejarah BI depannya, kantor pos depannya. Lama juga dia, cuman diperbarui, di-upgrade. Kantor pos itu yang masih asli. Terus BI yang utara yang buat gudang uang itu juga masih asli. Kalau Pemkot itu sudah banyak direhab, perbarui. Tapi silakan masuk ke Pemkot, ngomong sama satpam, Pak mau lihat bukti sejarah yang di sini, bunker yang di belakang. Masuk aja nggak bayar, nonton dari atas.
ada di situ apa. Terus kalau kamu nanti di mana BCA kan ada rel kereta, Iya. ada kayak parit kan, kamu lihat aja ke bawah, itu kan parit tembusan yang ke arah keraton. Itu dulu jalan bawah tanah, sekarang dirubah jadi parit. Saya bisa cerita kenapa. Dulu waktu di situ ada perbaikan saluran, ada dinding kayak begini nih, bentuknya setengah lingkaran itu dari batu bata. Sama pengembang nggak berani menghancurkan, takut dituntut karena itu bangunan cagar budaya. Hanya dibikin saluran baru tanpa merusak yang dinding yang di bawah itu. Misalnya di sini diserang, mereka turun ke bawah lewat bawah sampai ke keraton. Atau yang dari Pemkot lari ke dalam sini. Belum lagi yang ke belakang-belakang sana. Ada lagi? Sebenarnya udah infonya. Infonya sapi sih Iya. ya. Oh, Jiwetan tuh banyak kalau kamu mau Iya. bertanya sejarah. Itu kan bangunan lama semua ke sana. Di SMK juga ada. Nah, termasuk dulu kenapa ada Sampangan, muncul kampung Sampangan. Cari tahu asal usulnya dulu Sampangan kenapa bisa dikasih nama Sampangan. Itu dari ada masa raja siapa. Terus kenapa di situ muncul orang Arab, siapa yang ngasih, ada di internet, cari tahu. Biar kamu bisa cerita ke keturunanmu besok ke depan. Oh ini gini. Jangan cuma taunya Semanggi Pasar Kliwon tempatnya mulak. Tempatnya rumah ruwet kan gitu. Jangan, cari sejarahnya. Pelajari. Oke? Nah, ini udah sore selesai. ya. Terima Saya juga kasih ya. masih mau melanjutkan laporannya persiapan Ibu Negara bisa mau ke sini juga ke Solo. Terima kasih ya Pak atas Ya, informasinya. sama-sama. Ya.